Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Bahasa Indonesia TIA kelompok 5 akan mempresentasikan tugas yang berjudul Analisis Dampak Eksploitasi Hutan Terhadap Lingkungan melalui Pendekatan Perencanaan dan Pengendalian Produksi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Yulia Rahayu Simatupang dengan NIM akhir 74 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Sumarini dengan NIM akhir 077. Saya Kumala dengan NIM akhir 077. Saya Sabrina dengan NIM akhir 079. Masuk pada latar belakang. Pertumbuhan penduduk di Indonesia sendiri sangat pesat, sehingga mendorong adanya peningkatan kebutuhan kayu. Nah, peningkatan kebutuhan kayu ini menjadikan pengusaha kayu mengeksploitasi hutan, sehingga luas hutan di Indonesia sendiri itu menyusut secara drastis. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan nilai faktor eksploitasi atau FE sebesar 0,7%. Namun pada pelaksanaannya, banyak perusahaan seperti PT Bina Multi Alam Lestari ini faktor eksploitasinya melebihi dari angka yang sudah ditetapkan yaitu 0,7%. Pendekatan yang kami lakukan adalah dengan Material Requirement Planning atau MRP yang akan membantu menyusun perencanaan stok secara lebih struktur sehingga volume dan waktu pemanenan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan industri tanpa mengeksploitasi hutan secara berlebihan. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang yang sudah kami paparkan, beberapa ini adalah beberapa rumusan masalah yang kami kemukakan. Untuk rumusan yang pertama adalah apa saja faktor-faktor yang menyebabkan nilai faktor eksploitasi atau FE melampaui batas standar pemerintah sebesar 0,7. Lalu rumusan yang kedua, bagaimana penerapan metode MRP dalam pengelolaan produksi kayu dapat membantu menyeimbangkan kebutuhan industri dengan prinsip keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya, dengan rumusan-rumusan tersebut, kami memiliki tujuan penelitian. Untuk yang pertama, mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan nilai faktor eksploitasi melampaui batas standar pemerintah sebesar 0,7. Lalu tujuan yang kedua, mengetahui penerapan metode MRP dalam pengelolaan produksi kayu dapat membantu menyeimbangkan kebutuhan industri dengan prinsip keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya ada ruang lingkup dan batasan penelitian. Jadi, pada penelitian ini, fokus utama kami adalah menganalisis efisiensi dalam pemanfaatan kayu hasil penebangan hutan. Nah, untuk menilai efisiensinya, kami menggunakan ukuran yang disebut faktor eksploitasi atau disingkat FE. Nilai ini menunjukkan seberapa besar sih kayu yang benar-benar dimanfaatkan dibandingkan dengan potensi kayu yang tersedia untuk dipanen. Selanjutnya, ruang lingkup penelitian ini bersifat terbatas, hanya mencakup wilayah kerja IUPHHKHA milik PT Bina Multi Alam Lestari, yang artinya hasil dan temuan dari penelitian ini tidak mewakili kondisi di perusahaan atau wilayah lain di luar area tersebut. Kemudian, selain analisis efisiensi, penelitian ini juga menyoroti proses perencanaan dan pengendalian produksi. Di bagian ini kami menggunakan pendekatan yang disebut Material Requirement Planning atau yang biasa disebut MRP. Metode ini banyak digunakan di dunia industri untuk membantu merencanakan kebutuhan bahan baku secara lebih efisien, sehingga proses produksinya bisa berjalan lebih tepat waktu dan terkontrol. Nah, dengan kata lain, penelitian ini tidak hanya melihat berapa banyak sih kayu yang dimanfaatkan, tapi juga bagaimana proses produksinya bisa berjalan lebih baik. Selanjutnya, adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama adalah pengambilan keputusan kebijakan pengelolaan hutan yang lebih bijak dapat dilakukan karena adanya informasi mengenai faktor-faktor yang menyebabkan nilai eksploitasi melebihi batas standar pemerintah. Kemudian, manfaat yang kedua adalah memberikan gambaran penerapan metode Material Requirement Planning atau MRP dalam proses produksi kayu sehingga industri kehutanan dapat mengelola bahan baku secara lebih optimal dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan.
Selanjutnya adalah asumsi yang mendasari penelitian ini. Kami mengemukakan beberapa asumsi. Yang pertama adalah kurangnya perencanaan produksi yang terintegrasi, yang menyebabkan pemanenan kayu dilakukan tanpa mempertimbangkan secara cermat kebutuhan aktual dan ketersediaan sumber daya yang ada. Selanjutnya adalah tekanan terhadap target produksi atau permintaan pasar ini tinggi, sehingga mendorong perusahaan Udah melakukan bagus kalau eksploitasi bergaris. secara Coba sih foto berlebihan bergaris. Kenapa nggak difoto jelasin fotonya? tanpa memperhatikan batas-batas kelestarian dan efisiensi. Dan yang terakhir adalah kurangnya evaluasi berkala terhadap efisiensi pemanfaatan kayu, sehingga tidak ada tindakan korektif saat nilai FE ini mulai mendekati atau bahkan melebihi ambang batas. Masuk pada sistematika penulisan bab satu yaitu pendahuluan. Bab satu ini menjelaskan latar belakang yang menjadi topik utama mengenai dampak eksploitasi hutan terhadap lingkungan. Pada bab ini dijelaskan rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup dan batasan penelitian, manfaat penelitian, asumsi, dan sistematika penulisan. Lalu sistematika selanjutnya itu bab 2 yaitu landasan teori. Pada bab ini menjelaskan teori-teori yang digunakan sebagai landasan penyelesaian masalah pada dampak eksploitasi hutan terhadap lingkungan. Teori-teori yang diambil berasal dari jurnal atau studi literatur lainnya, seperti halnya teori MRP yang kami gunakan sebagai metode dalam penyelesaian masalah. Selanjutnya, sistematika penulisan bab 3 yaitu metodologi penelitian. Pada bab ini menjelaskan tentang pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Nah, pada penelitian ini digunakan pendekatan perencanaan dan pengendalian produksi dengan metode Material Requirement Planning atau MRP. Sistematika penulisan selanjutnya adalah bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Pada bab ini menjelaskan hasil dari pengumpulan dan pengolahan data mengenai dampak eksploitasi hutan terhadap lingkungan. Pembahasan ini meliputi faktor-faktor yang menyebabkan nilai faktor eksploitasi melampaui batas dan penerapan metode material requirement planning dalam pengelolaan produksi kayu. Selanjutnya, sistematika penulisan di bab 5, kesimpulan dan saran. Nah, pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari pembahasan mengenai dampak eksploitasi hutan terhadap lingkungan untuk menjawab perumusan masalah. Selain kesimpulan, pada bab ini juga dibahas saran berdasarkan hasil penelitian yang didapat. Dan ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun laporan bab 1 pendahuluan. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Baik, saya ingin bertanya, perkenalkan nama saya Devita dan saya ingin bertanya tentang kenapa sih di penebangan hutan di Indonesia itu sering melebihi batas yang ditetapkan dari pemerintah? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya Yulia Rahayu dengan NIM akhir 074 izin menjawab. Penebangan hutan di Indonesia itu kenapa sih sering melebihi batas yang padahal kan pemerintah itu sudah menetapkan kebijakannya ya. Nah, ada beberapa hal yang bisa menyebabkan lebih tingginya FE yang dikeluarin oleh pengusaha seperti meningkatnya permintaan kayu akibat pertumbuhan populasi, lemahnya pengawasan terhadap izin izin pemanfaatan hutan seperti HPH atau hak pengusahaan hutan dan IPK, yaitu izin pemanfaatan kayu, serta tekanan dari industri. Selain itu, kurangnya perencanaan produksi yang terintegrasi menyebabkan penebangan kayu dilakukan itu tanpa mempertimbangkan kebutuhan yang sebenarnya dan keberlanjutan lingkungan. Makanya, kenapa perusahaan kayu banyak yang melebihi FE-nya dari 0,7% yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan lagi? Saya izin bertanya, perkenalkan nama saya Dini Herawati.
Saya ingin bertanya mengenai faktor eksploitasi. Tadi kan sudah di beberapa kali disebutkan mengenai nilai faktor eksploitasi. Nah, faktor eksploitasi itu apa sih dan kenapa juga faktor ini tuh penting dalam pengelolaan hutan? Terima kasih. Oke, sebelumnya izin menjawab. Saya Sabrina dengan NIM akhir 079. Tadi itu pertanyaannya apa sih yang dimaksud dengan faktor eksploitasi? Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan faktor eksploitasi? Faktor eksploitasi adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur jumlah kayu yang ditebang, lalu kemudian dibandingkan dengan jumlah yang seharusnya sesuai dengan kebijakan pemerintah. Batas aman FE yang ditetapkan oleh pemerintah adalah sebesar 0,7. Apabila angka pada perusahaan itu melebihi angka tersebut atau angka 0,7, maka berarti dianggap nih perusahaan tersebut telah melakukan eksploitasi hutan secara berlebihan. Nah, lalu seberapa pentingnya pengelolaan hutan ini terhadap FE? Nah, jadi FE ini itu mencerminkan apakah pengelolaan hutan ini dilakukan secara baik atau tidak gitu. Sebelumnya apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Baik, apakah ada penanya lainnya yang ingin bertanya? Saya izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saskia Putri. Saya izin bertanya mengenai bagaimana metode Material Requirement Planning atau MRP bisa berkontribusi pada pelestarian hutan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya Sumarini dengan NIM akhir 072, izin menjawab. Material Requirement Planning atau MRP adalah suatu metode dalam teknik industri yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan material secara sistematis berdasarkan jadwal produksi, permintaan pasar, dan persediaan yang ada. Nah, metode MRP ini berkontribusi dalam merencanakan kebutuhan bahan baku, yaitu kayu, dengan lebih akurat. Dengan penerapan metode MRP ini, perusahaan dapat menentukan jumlah dan waktu penebangan kayu yang sesuai dengan kebutuhan industri tanpa melakukan pemborosan atau penebangan yang berlebihan. Nah, hal ini berkontribusi pada keseimbangan antara produksi dan pelestarian lingkungan. Apakah sudah menjawab? Sudah menjawab, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Sebelumnya, izin bertanya, perkenalkan nama saya Zulfa. Di sini saya akan bertanya. Nah, penelitian kalian kan berfokus kepada analisis efisiensi pemanfaatan kayu berdasarkan nilai faktor eksploitasi. Apa nih akibat dari tidak adanya evaluasi berkala terhadap efisiensi pemanfaatan kayu dalam kegiatan eksploitasi hutan? Terima kasih. Sebelumnya izin menjawab, saya Kumala dengan NIM akhir 77. Jadi, apa akibatnya ya? Karena jika kita tidak melakukan evaluasi secara berkala, perusahaan itu tuh nggak bakal mengetahui apakah penebangan kayunya sudah melewati batas wajar atau belum. Nah, hal ini bisa menyebabkan faktor eksploitasi atau FE tadi terus meningkat tanpa terkendali yang pada akhirnya akan mempercepat kerusakan hutan dan menurunkan fungsi ekologinya. Jadi evaluasi ini tuh rutin harus harus dilakukan terus untuk mengontrol aktivitas penebangan agar tetap sesuai prinsip keberlanjutan. Seperti itu. Apakah menjawab, Mbak Zulfa? Baik, sudah menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.